Oke, teman-teman Independent Training, balik lagi di channel Independent Training. Kembali lagi kita untuk bahas satu konten. Sebetulnya sih gue juga bingung mau bahas konten apa kali ini, jadi mending kita nggak usah buat konten kali ya. Tapi bohong, nggak. Kita akan buat konten kali ini regresi logistik. Jadi kenapa sebetulnya regresi logistik ini saya angkat isunya, karena saya masih menemukan beberapa kesalahan ya, ataupun kurang tepat, kurang tepat untuk menempatkan regresi logistik sebagai regresi linear berganda. Tidak dalam konteks statistiknya, tapi dalam konteks perumusan masalah, judul, dan pengembangan hipotesis. Nah, jadi yang mau kita angkat kali ini adalah regresi logistik ya, tapi lebih kepada pembentukan judul, perumusan masalah, pengembangan hipotesis, dan model penelitiannya. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu konten lebih lanjutnya, tetap stay terus di channel Independent Training dan jangan lupa kamu untuk klik subscribe. Kembali lagi teman-teman Independent Training di channel Independent Training, dan seperti yang tadi saya sampaikan di opening bahwa kita akan bahas kali ini regresi logistik. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa regresi logistik kita pakai dengan variabel dependent yang bersifat dummy. Nah, ini jelas memerlukan kehati-hatian di dalam penulisan judul dan perumusan masalah. Karena apa? Jangan sampai judul yang sifatnya adalah regresi logistik akan sama menjadi judul yang bersifatnya regresi linear berganda. Nah, di dalam pembahasan nanti kita akan coba rumuskan judul, perumusan masalah, dan hipotesis bagaimana kalau teman-teman menggunakan penelitian regresi logistik. Balik lagi teman-teman channel Independent Training, di channel Independent Training, dan kali ini kita akan bahas regresi logistik ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, regresi logistik kita akan menggunakan variabel dummy sebagai variabel dependent penelitian Anda. Nah, yang sering kita temui adalah sering terjadinya mix up ataupun kok bisa tidak terlihat berbeda dari judul pada saat kita menggunakan regresi logistik dan regresi linear berganda. Padahal by methodology itu menjadi sangat berbeda sekali, bahkan model penelitian pun berbeda. Regresi logistik sering diasumsikan teman-teman tidak terlalu ambil pusing, toh sama cara membacanya dengan regresi linear berganda. Padahal itu dua hal yang berbeda, karena di dalam regresi logistik sifatnya dia probability ya. Nah, kali ini kita akan bahas regresi logistik dengan menggunakan variabel dependent dummy ya. Nah, seperti yang kita ketahui, biasa variabel dependent dummy kita coding dengan angka 1 dan 0. Kita ambil contoh misalkan 1 untuk kalau kita ambil variabel board gender misalkan ya. Nah, di board gender ini kita akan mengambil 1 untuk coding apabila board tersebut ataupun direksi tersebut berjenis kelamin laki-laki, dan 0 kalau dia berjenis kelamin wanita ya. Atau yang kualitas audit misalkan variabelnya, walaupun ini menjadi perdebatan ya, ataupun menjadi suatu pertanyaan dari sisi praktisi, apakah sebetulnya bisa pengelompokan kualitas audit berdasarkan Big Four dan non Big Four. But terlepas dari itu, di dalam penelitian masih kita temui variabel kualitas audit yang diproyeksikan dengan dummy 1 dan 0. Nah, apabila dummy sebagai variabel dan kita letakkan sebagai variabel X, maka dia tidak menjadi masalah. Dia akan menjadi variabel independen seperti biasa, dan kita akan run dengan regresi linear berganda. Akan menjadi berbeda pada saat variabel dummy tersebut masuk ataupun menjadi variabel dependent, atau dalam hal ini menjadi regresi logistik ya. Nah, saya akan coba sajikan contoh ya terkait tentang pengaplikasian judul dari regresi logistik ya. X1-nya kita lihat di sini ada profitabilitas, X2-nya ada leverage, dan Y-nya di sini kita coba masukkan kualitas audit. Nah, kualitas audit di sini kita coba menggunakan dummy 1 apabila perusahaan tersebut diaudit oleh Big Four, dan 0 apabila perusahaan tersebut tidak diaudit oleh Big Four ya. Sehingga di dalam Y-nya nanti teman-teman menginput di Excel cuma ada 2 varian angka, yaitu 1 dan 0 ya. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan dengan regresi linear berganda ya. Nah,
Ini contoh dari variabel yang akan kita implementasikan dalam judul. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam judul rekomendasi terlebih dahulu ya. Untuk judul rekomendasi, di sini saya sampaikan pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap probabilitas perusahaan diaudit oleh KAP Big Four. Nah, kenapa saya masukkan menjadi terhadap probabilitas perusahaan diaudit oleh KAP Big Four ya, atau kantor akuntan publik Big Four? Ini artinya bahwa variabel dependen itu bersifat probability ya. Pada saat Anda memasukkan sampel ya menjadi objek penelitian Anda, maka Anda memiliki sampel perusahaan. Nah, perusahaan ini kita belum tahu probabilitasnya apakah dia diaudit oleh KAP Big Four dan non Big Four ya. Nah, di dalam regresi logistik maka saya akan memasukkan kata-kata terhadap probabilitas perusahaan oleh KAP Big Four ya. Nah, ini adalah judul rekomendasi, tapi kalau teman-teman tidak setuju ataupun ada pembimbing yang merasa memang tidak setuju dengan membuat kata-kata judul seperti ini, maka nanti boleh ditaruh di komen ya. Nah, sementara judul regresi ini yang berganda, saya langsung skip masuk ya. Nah, pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap kualitas audit ya. Nah, teman-teman perhatikan dua judul ini yang saya rekomendasikan. Dari judul sudah terlihat bahwa ini adalah dependennya adalah probabilitas, artinya apa 1 dan 0 ya, mau diaudit oleh KAP Big Four ataupun dia tidak diaudit oleh KAP non Big Four ya. Atau teman-teman bisa pilih yang bawah, pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap kualitas audit. Pertanyaannya yaitu adalah pada saat Anda memasukkan judul regresi linear berganda, judul tidak mencerminkan regresi logistik ya. Judul tidak mencerminkan regresi logistik ya. Saya tidak mau bilang ini akan menjadi judul yang misleading, tidak, karena memang pada saat kita membaca paper harus membaca metodologinya, tapi sebetulnya dari awal kita sudah mengarahkan seseorang untuk melihat bahwa sebetulnya Y ini adalah tidak menggunakan regresi logistik ya. Akan tetapi kalau teman-teman memakai judul yang judul rekomendasi, kita lebih memudahkan pembaca sebetulnya bahwa oh iya, pada saat terhadap probabilitas berarti dependennya itu adalah sifatnya dia dummy 1 dan 0, bisa jadi 1, bisa jadi 0. 1 hujan, 0 tidak hujan, bisa jadi hujan, bisa jadi tidak hujan. 1 macet, 0 tidak macet, bisa jadi hari ini macet ataupun hari ini tidak macet. Probability ya, namanya probability, dia akan ada 2, ya atau tidak, hujan atau tidak hujan, KAP Big Four atau KAP non Big Four ya. Nah, itu adalah untuk judul rekomendasi kalau teman-teman menggunakan regresi logistik ya. Kalaupun ini mau di challenge, katakanlah ini menjadi judul rekomendasi saya adalah judul yang salah, maka minimal Anda sebagai peneliti berkewajiban untuk memudahkan pembaca. Artinya gini, teman-teman kalau memasukkan judul sudah mencerminkan regresi logistik, minimal peneliti sesudah Anda akan aware dia bahwa oh iya ini regresi logistik. Artinya apa? Kalau regresi logistik, metodologi saya juga akan berubah ya. Nah, dibandingkan dengan Anda memasukkan judul regresi linear berganda yang sebetulnya nanti in the end dependennya adalah Anda akan memasukkan variabel dummy ya. Nah, ini yang kurang lebih kalau bisa kita memudahkan pembaca, memudahkan yang download jurnal Anda bahwa sebetulnya adalah paper Anda adalah metodologinya regresi logistik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perumusan masalah ya. Ini adalah perumusan masalah rekomendasi dari yang saya ajukan ya. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan diaudit oleh KAP Big Four ya? Kita belum tahu apakah probabilitas itu berpengaruh nggak sih terhadap perusahaan yang probabilitas perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four ya. Artinya apa? Di sini kita mau bilang ada konsistensi antara judul dan perumusan masalah ya. Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan diaudit oleh KAP Big Four ya. Nah, ini juga perumusan masalah usulan saya yang mencerminkan bahwa kita konsisten menggunakan regresi logistik. Kalau tadi teman-teman tidak menggunakan regresi logistik, maka variabel dependennya dia akan menjadi, ataupun perumusan masalahnya akan menjadi apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, selesai. Apakah leverage berpengaruh terhadap kualitas audit, selesai ya. Padahal kualitas audit yang dimasukkan adalah sifatnya dummy ya. Kembali lagi di perumusan masalah tidak mencerminkan kalau Anda menggunakan variabel dummy. Oke? Nah,
Itu perumusan masalah. Bagaimana dengan hipotesis? Saya bertanggung jawab, saya konsisten. Sampai hipotesis saya akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya regresi logistik ya. Yang pertama kita akan lihat profitabilitas berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan diaudit oleh KAP Big Four ya. Artinya apa? Profitabilitas berpengaruh positif. Nah, kalau teman-teman regresi linear berganda, teman-teman menulisnya seperti ini. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Padahal dependennya adalah dummy 1 dan 0. Saya mengusulkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan diaudit oleh KAP Big Four. Artinya apa? Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi probabilitas perusahaan diaudit oleh KAP Big Four. Itu bunyinya ya. Begitu juga dengan leverage ya. Saya sudah tidak bahas lagi pengaruh positif negatif ya. Kalau positif kita bergerak searah. Nah, untuk yang leverage, semakin tinggi leverage, artinya apa? Kalau kita baca hipotesis ini, semakin tinggi leverage, maka dia semakin tinggi probabilitas perusahaan diaudit oleh KAP Big Four. Ya, nah jadi kita mau membuat perumusan hipotesis seperti ini. Kita punya sampel banyak, leverage-nya tinggi, tingkat hutangnya tinggi, maka kita akan bilang bahwa oh iya, kalau perusahaan semakin banyak leverage-nya, perusahaan-perusahaan semakin tinggi leverage-nya dalam sampel penelitian saya, maka dia akan semakin probabilitas diaudit oleh KAP Big Four semakin tinggi. Ya, nanti tinggal penalaran logikanya aja kenapa kok yang leverage justru diaudit oleh KAP Big Four yang leverage-nya tinggi. Ya, nah. Ini adalah bahasa hipotesis saya ya. Nah, bahasa hipotesis ini konsisten saya dari judul, perumusan masalah dan hipotesis itu menjelaskan bahwa variabel dependennya adalah bersifat logistik ataupun probabilitas ya. Probabilitas dari apa? Diaudit oleh KAP Big Four ataupun non Big Four ya. Nah, ini adalah konsep teman-teman yang saya pikir lebih penting daripada pengolahan data statistik. Yang sering saya temui sebagai penguji, sebagai pembimbing adalah teman-teman selesai dengan statistik logistiknya, tapi diinterpretasi hilang menjadi regresi linear berganda ya. Kenapa diregresi pindah menjadi regresi linear berganda? Karena dari awal konsep dari regresi logistiknya hilang. Dari judul pun dia sudah memakai judul yang pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap kualitas audit, selesai ya. Kita tidak melihat adanya urgensi logistik di sana ya. Nah, padahal yang mau kita tonjolkan adalah proksi dari variabel dependent tadi yang bersifat dummy 1 dan 0 misalkan seperti itu, ataupun variabel-variabel lainnya yang bersifat dummy 1 dan 0 ya. 1 dan 0 banyak ya teman-teman. Bisa 1 sebelum krisis, 0 sesudah krisis. 1 gender pria, 0 gender wanita ya. Nah, jadi banyak sebetulnya yang bisa kita elaborasi lagi dengan variabel dependent yang sifatnya dummy ya. Nah, oke. Ya teman-teman, jadi itu adalah pembahasan pengantar konsep dari saya terkait tentang regresi logistik ya. Sehingga regresi logistik, moga-moga dari sini teman-teman bisa memahami bahwa regresi logistik itu memiliki konsep yang berbeda ya dengan regresi linear berganda. Oke ya. Jadi teman-teman moga-moga sudah bisa memahami dan sekarang bisa lebih pede lagi kalau teman-teman mau membuat judul dengan metodologi regresi logistik. Independent Training kembali lagi setelah kalian lihat konten regresi logistik tadi, moga-moga bisa lebih memahami, bisa lebih memiliki pemahaman yang lebih luas lagi ya. Artinya bahwa regresi linear berganda itu berbeda dengan regresi logistik di dalam pengaplikasian judul, perumusan masalah dan hipotesis ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang kiranya merasa bermanfaat dengan video ini, tolong di-share ke teman-teman yang lain. Kalau kamu like, kamu suka dengan video ini, cuma klik like saja. Dan kalau misalkan kamu ingin membuat video konten yang lebih bagus lagi, tulis di komen ataupun masukan-masukan video apa yang akan kita buat berikutnya. Jadi tetap di channel Independent Training.